Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mendalami firman, agar kami boleh mengerti makna hukum Allah dan makna kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesi berikutnya yang ke-10 yaitu tentang sifat Allah melalui 10 hukumnya, yaitu hukum Kristus dan kasih karunia. Apakah ini bertentangan? Hukum Allah dan anugerahnya tidak bertentangan atau berlawanan. Sebagian orang menganggap bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, itu benar. Tetapi kita tidak perlu mengikuti hukum Allah yang suci. Inilah yang tidak benar. Sebagian lagi telah menduga bahwa semua hukum yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah anugerah, bukan hukum. Dan tidak pernah selamat mengikuti apa yang dipikirkan oleh manusia. Pertanyaan kita satu-satunya seharusnya adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan yang terutama. Dan kasihilah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bila mana kita ikutin pernyataan Yesus, dia meringkaskan 10 hukum itu dengan ringkas. Kasih kepada Allah, hukum pertama sampai hukum keempat. Kasih kepada sama manusia, hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Ayat 40 ditegaskan, pada 10 hukum inilah tergantung seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat. Dengan kata lain, 10 hukum Allah merupakan intisari dari seluruh firman Allah. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Allah bertujuan untuk memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yaitu ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, definisi perbuatan baik di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tersebut boleh kita cari dari ayat Alkitab. Bila mana Anda baca Matius 19 ayat 16 sampai 20, perbuatan baik menurut Yesus adalah penurutan kepada 10 hukum Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 berkata, dasar perbuatan baik adalah firman Tuhan. Dasar perbuatan baik adalah firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 17, jika kita tidak berbuat baik, ia berdosa. Dengan kata lain, kita tahu itu benar, kita tahu itu baik, lalu kita tidak berbuat sedemikian rupa, maka kita berdosa. Matius 25 ayat 21 sampai 23, setia melakukan tugas dan tanggung jawab itu juga adalah berbuat baik. Yakobus akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Dengan kata lain, kita diselamatkan dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia, bukan oleh perbuatan, bukan oleh penurutan kepada hukum, bukan oleh yang lain-lainnya, tetapi oleh kasih karunia, di mana Yesus telah mati bagi kita. Hasilnya apa? Buahnya adalah kita berbuat baik. Ayat yang ke-10 tadi, kita diciptakan agar kita berbuat baik. Maka hukum Kristus dan kasih karunia sesungguhnya
berjalan bersama-sama, saling topang menopang. Hukum Allah tidak pernah dimaksudkan untuk menyediakan keselamatan. Fungsi hukum Allah adalah untuk menunjukkan dosa. Salib tidak meniadakan hukum Allah, karena kasih karunia dan hukum tidak bertentangan. Kasih karunia dan hukum tidak saling meniadakan. Kedua-duanya saling berhubungan erat satu dengan yang lain. Hukum menjelaskan bahwa kita ini sungguh-sungguh membutuhkan kasih karunia, dan yang dilawan oleh kasih karunia adalah maut, bukan hukum. Kematian akan terjadi sebagaimana akibat pelanggaran terhadap 10 hukum Allah. Ulangan 7 ayat 6 sampai ayat 12. Hukum Kristus dan kasih karunia, Paulus mengingatkan dalam Roma 6 ayat 12 sampai 15. Paulus mengingatkan orang percaya untuk berhati-hati dan menggunakan kasih karunia yang dijanjikan sebagai alasan untuk berbuat dosa. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, yaitu kamu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu. Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa oleh karena kita tidak berada di bawah hukum Tuhan, di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Artinya apa? Ingat, dosa adalah pelanggaran hukum. Kasih karunia mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini berjalan bersama-sama, sehingga kasih karunia dan hukum Allah tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Roma 6 ayat 17 berkata, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu berdosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kita adalah oleh karena kasih karunia yang sudah dilimpahkan, sehingga kita sanggup untuk mentaatinya. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekudusan, sebagai kesudahannya adalah hidup kekal. Jadi perbuatan baik, penurutan hukum itu adalah buah dari kasih karunia tersebut. Dengan kata tidak ada pertentangan antara kasih karunia dengan penurutan akan hukum Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Dosa adalah pelanggaran kepada 10 hukum Allah. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Karena ada pengampunan, ada kasih karunia, maka kita memiliki kesempatan untuk beroleh keselamatan tersebut. Roma 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesadarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Artinya pertobatan itu tidak melanggar hukum Allah lagi. Itu artinya bertobat. Kalau kita masih melanggar hukum Allah, itu artinya tidak bertobat, keras kepala. Tetapi bila mana kita sudah mendapatkan kasih karunia, kita dituntun untuk bertobat, untuk menuruti akan hukum Allah. Efesus 4:24, dilembutkan oleh pekerjaan Roh Kudus melalui kuasa kasih karunia Allah yang diwujudkan dalam Kristus. Kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini sangat menarik. Dengan kata lain, ciri-ciri umat yang menerima kasih karunia Allah adalah, pertama, menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Yang kedua, kita menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Yang ketiga, bertumbuh dalam iman secara terus-menerus. 21 ayat 5 sampai 8. Yang keempat, setia sampai kesudahan. Matius 24 ayat 13. Yang kelima, memberitakan Injil, yaitu perintah amanat agung dari Yesus Kristus sebagai lifestyle. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang keenam, bukti kita mengasihi Kristus ialah bila kita menuruti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 15
ayat 14. Maka kita disebut ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berada dalam Kristus artinya kita mengasihi Dia, kita menuruti perintahnya, kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Manusia tidak sanggup hidup bertentangan dengan firman Allah. Perhatikan, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3, 16, 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa yang di surga. Sekali lagi, kasih karunia dengan hukum Allah tidak bertentangan. Justru oleh karena kasih karunia itu kita di-empower, dikuatkan, dimampukan untuk membuahkan penurutan oleh karena kasih. Perhatikan pernyataan Yesus, Yohanes 14 ayat yang biasa ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 2, 3, dan 4. Dan inilah buktinya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintahnya. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Pendusta bapaknya adalah iblis. Semoga dengan pelajaran yang singkat ini boleh membawa hati kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai oleh karena kasih karunia Allah bersama dengan kita yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita untuk menuruti perintah-perintahnya. Karena Yesus berkata, jikalau kau mengasihi aku, turutilah perintah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti hubungan hukum Allah, 10 hukum Allah dengan kasih karunia. Ini adalah saling support-mensupport. Kasih karunia ini memampukan kami untuk hidup kenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas firman begitu indah. Kiranya kami bersama pemirsa boleh mengerti makna daripada 10 hukum Allah dan kasih karunia, berjalan bersama-sama, sehingga kami boleh menerima Engkau sebagai juru selamat, dan bila mana Engkau datang, kami dapat setia dan benar untuk masuk ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Yesus, juru selamat dan penerus kami. Amin. Pemirsa, jangan lupa bagikan kepada sahabat, teman, keluarga. Anda diberkati, keluarga, teman diberkati, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.